Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Basyar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Awal mula dia dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya. Dia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan rakyatnya, raja itu berkata, "Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah. Kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua," ucap sang raja kepada rakyatnya. Lalu berdirilah seorang pemuda bernama Basyar sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup," tegas Nabi Zulkifli. Berulang-ulang sang raja bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda tadi. Terpilihlah Basyar menggantikan sang raja, dengan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 hingga 86. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan baik. Beliau sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta tidak pernah marah-marah. Dikutip dari buku Kisah Luar Biasa 25 Nabi dan Rasul, karangan Heni Nuraini. Pada suatu hari ketika Nabi Zulkifli hendak tidur, datanglah iblis yang menjelma sebagai manusia untuk melaporkan sesuatu hal. Karena sudah larut malam dan bertepatan dengan waktu istirahat, maka pengawal melarang iblis tersebut untuk menemui Nabi Zulkifli. Terjadilah keributan antara pengawal dan iblis yang menjelma menjadi manusia, dan mengakibatkan Nabi Zulkifli keluar dan mempersilahkan tamunya untuk masuk dan menceritakan keluh kesahnya. Tamu tersebut mencaci maki Nabi Zulkifli dan berharap dia akan marah. Namun yang diharapkan tamu tersebut hanya sia-sia. Nabi Zulkifli dengan sabar menghadapi tamunya. Beliau sama sekali tidak marah akan makian iblis tersebut. Iblis pun bosan dan pulang karena godaan yang dia tunjukkan kepada Nabi Zulkifli tidak berhasil sama sekali. Sebelumnya, Nabi Zulkifli telah mengetahui bahwa tamunya itu adalah iblis yang menjelma sebagai manusia dan berusaha menggodanya. Suatu ketika terjadi peperangan di negeri Syam antara pengikutnya dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli memerintahkan pengikutnya untuk berperang. Namun pengikutnya merasa takut terbunuh dan tidak mau berperang karena masih ingin hidup di dunia. "Jika raja mau memohon kepada Allah untuk menjamin kami dapat tetap hidup, kami bersedia berperang," ucap salah satu pengikut Nabi Zulkifli. Menghadapi keluh kesah para pengikutnya yang seperti itu, Nabi Zulkifli tidak marah sama sekali dan tetap bersabar. Beliau kemudian berdoa kepada Allah seperti yang diharapkan pengikutnya. Dan Allah pun mengabulkan doanya. Kesabaran serta keteguhan hati Nabi Zulkifli dalam memegang janji membuat para pengikutnya menghormatinya. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.